Yo minasan, dalam pembahasan video kali ini Mimin akan membahas tentang Kimetsu no Yaiba Arc Part 2 atau disebut juga sampai beres dan sampai selesai. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, silahkan kalian nonton dulu ya. Mimin juga sudah bahas gitu di video sebelumnya. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita langsung ke videonya guys, check it out. Rehabilitation Training Arc adalah arc ke-6 di Kimetsu no Yaiba yang berlangsung dari chapter 45 sampai dengan chapter 53. Tanjiro dibawa ke hadapan para pilar yang lain bersama Nezuko dan diadili di sana. Sanemi adalah pilar yang paling membantah dan menyakiti Nezuko karena sudah menjadi iblis. Kagaya kemudian datang ya dan meminta para pilar yang lain untuk memaafkan Nezuko. Urokodaki bahkan mengirim sebuah surat kalau Nezuko memakan manusia, dirinya dan Mamang Santu ini akan melakukan seppuku atau lebih tepatnya menghabisi dirinya sendiri. Shinobu membawa Tanjiro dan Nezuko ke Butterfly Mansion untuk menjalani perawatan dan pelatihan pasca sembuh. Mereka bertiga berjuang menguasai penapasan konstan dan berlatih dengan Kanousuyuri di sana. Pelatihan mereka pun selesai. Kelompok Tanjiro bergabung dengan pilar api Rengoku Kyojuro untuk misi selanjutnya. Di sisi yang lain, Muzan ini menghabisi semua iblis bulan bawah yang ada kecuali Enmu. Dirinya melanjutkan rencana untuk menghabisi pasukan basmi iblis di arc selanjutnya. Mugen Train Arc adalah arc ke-7 di Kimetsu no Yaiba. Enmu ditugaskan oleh Muzan Sengklek untuk menghabisi Tanjiro dan memburu iblis yang lain agar bisa menjadi iblis bulan atas. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke atau kita juluki juga sebagai trio Wek-Wek membeli tiket kereta untuk mencari sang pilar api Rengoku Kyojuro, berharap dirinya ini memiliki informasi tentang teknik penapasan matahari. Misi kali ini adalah mencari tahu penyebab kenapa banyak orang ini hilang di kereta. Semua pembasmi iblis di kereta tertidur dengan lelapnya. Enmu meminta bantuan kepada 5 manusia untuk memenuhi ambisinya. Dirinya berjanji akan memberikan mimpi yang sangat indah sebagai imbalan atas bantuan mereka. Bang, kenapa semua pembasmi iblis ini bisa tertidur lelap? Karena mereka semua memegang tiket yang sudah dialiri oleh darah Enmu. Para pembasmi iblis memasuki mimpi yang jelas dan begitu nyata. Zenitsu berkencan dengan Nezuko, Inosuke menjadi penjelajah dengan Tanjiro, Zenitsu dan Nezuko ini sebagai bawahannya, dan di sini sih asli ya kocak sekali. Adik dan ayah Kyojuro yang jatuh depresi, serta Tanjiro yang bertemu kembali dengan keluarganya. Semuanya terasa nyata dan real banget. Pelayan Enmu masuk ke mimpi pembasmi iblis melalui sebuah tali. Nezuko keluar dari kotaknya dan mencoba membangunkan Tanjiro. Karena nggak bangun-bangun gitu ya, Nezuko ini menanduk Tanjiro sampai dahinya membekas. Dan yes, akhirnya Tanjiro terbangun dari mimpinya guys. Tanjiro ini memerintahkan Nezuko untuk membakar tali iblis dengan keki jutsunya. Bersiap untuk menghadapi iblis yang ada di kereta, siapa lagi kalau bukan si Enmu ini. Pada arc kali ini akan ada beberapa pertarungan di antaranya pembasmi iblis versus Enmu sebagai iblis bulan bawah nomor 1. Akaza yang datang tiba-tiba untuk menghabisi pasukan basmi iblis yang sudah kelelahan setelah pertarungan mereka di kereta. Arc ini akan berlangsung dari chapter 54 sampai dengan chapter 69. Kalau di animenya sudah keluar sebagai movie dengan judul Kimetsu no Yaiba Mugen Train Infinity Arc. Entertainment District Arc adalah arc ke-8 di Kimetsu no Yaiba yang berlangsung dari chapter 70 sampai dengan chapter 99. Trio Wek-Wek menemani pilar suara Uzui Tengen untuk membantu istrinya yang hilang di distrik Yoshiwara. Desa Penempa Pedang adalah arc ke-9 di Kimetsu no Yaiba yang berlangsung dari chapter 100 sampai dengan chapter 127. Tanjiro pergi ke desa Penempa Pedang untuk mencari pedang yang baru karena pedang kedua ini kan ditancepin ke si Akaza dan hilang begitu saja. Setibanya di sana, Tanjiro ini bertemu dengan Techin sebagai kepala desa, namun sangat disayangkan Nezuka ini hilang belum lama ini. Techin kemudian membawa Tanjiro ke pemandian air panas untuk memulihkan tubuhnya. Di sana, dirinya ini bertemu dengan Mitsuri dan Genya yang merupakan adik dari pilar angin yaitu Sanemi Shinazugawa. Mitsuri mengatakan kepada Tanjiro kalau ada senjata rahasia di desa Penempa Pedang.
Tanjiro merenungkan, apa ada ya? Setelah berjalan-jalan di hutan, dirinya bertemu dengan pilar kabut Tokito Muichiro. Dari kejauhan, Tokito ini sedang berdebat dengan anak kecil untuk meminta sebuah kunci. Tanjiro masuk dan menghentikan pilar kabut, namun anak itu dipukul sampai pingsan. Beberapa saat kemudian, anak itu terbangun dan tersadar kalau kuncinya telah diberikan untuk membuat Tokito pergi. Kunci tersebut digunakan untuk mengaktifkan boneka yang dijuluki juga sebagai Yorichi tipe Zero untuk melatih pendekar pedang. Tokito memotong salah satu dari 6 lengannya yang membuat anak itu putus asa. Anak itu bernama Kotetsu. Setelah menghiburnya, Tanjiro pergi menggunakan bonekanya untuk melatih dirinya dan Kotetsu ini mengajari Tanjiro bertarung dengan cara yang lebih baik lagi. Setelah berlatih, Tanjiro ini secara tidak sengaja memotong kepala boneka tersebut. Ternyata di dalam boneka itu ada pedang yang sudah berusia 300 tahun lamanya. Kemudian ada seseorang yang bernama Hotaru yang ingin menjadikan pedang itu sebagai pedang barunya Tanjiro. Tanpa disadari oleh semua orang, iblis bulan atas nomor 4 ini muncul di hadapan mereka semua yang bernama Hantengu. Disinilah pertarungan terjadi antara Tanjiro, Genya, serta Mitsuri untuk menghadapi iblis bulan atas nomor 4. Di sisi yang lain, iblis bulan atas nomor 5 ini muncul di hadapan Tokito yang bernama Gyoko. Well, arc ini sangat seru ya, karena dua iblis bulan atas muncul di saat yang bersamaan. Mudah-mudahan saja gitu. Setelah arc Uzui Tengen selesai, langsung digarap untuk arc desa penempa pedang guys, jadi kita nggak nunggu lama-lama lagi. Hashira Training Arc adalah arc ke-10 di Kimetsu no Yaiba. Pelatihan yang dilakukan Pilar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik pembasmi iblis. Pelatihannya dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama dilakukan oleh Uzui Tengen yang melakukan pelatihan stamina dasar. Kemudian Mitsuri menangani pelatihan tentang kelenturan dan Tokito yang menangani pelatihan gerak cepat. Obana yang berfokus pada skill berpedang, serta Sanemi yang menangani pelatihan pukulan, dan terakhir ada Gyome yang melatih penguatan otot. Pilar serangga Shinobu Kocho tidak ikut serta dalam pelatihan kali ini termasuk Mamang Santuy. Kebanyakan basmi iblis memandang pelatihan sebagai perjalanan ke neraka terkecuali trio Wek-Wek yang memang memandangnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri sendiri. Sebagai aturannya, para pilar ini mengambil bagian dalam sesi pelatihannya. Hal ini bukan bertujuan untuk membasmi iblis saja, tetapi para pilar pun memang akan semakin kuat lagi karena diserang oleh junior yang lebih rendah dari mereka. Final Battle Arc adalah arc 11 dan terakhir di Kimetsu no Yaiba yang terbagi atas dua bagian. Arc pertama adalah Infinite Castle dan arc kedua adalah Sunrise Countdown Arc. Infinite Castle Arc adalah bagian pertama di dalam Final Battle Arc, yang memang berlangsung ya dari chapter 138 sampai dengan chapter 183. Para pilar bergegas ke kediaman Ubuyashiki. Sanemi adalah orang pertama yang tiba dan berhasil tepat waktu. Hal yang mengejutkan, mansion itu meledak dan terbakar. Kondisi Muzan Sengklek pada waktu itu memang dalam keadaan yang sekarat. Kagaya meledakkan diri bersama keluarganya untuk melemahkan Muzan Sengklek. Kemudian Tamayo ini memang datang ya dan menusuk Muzan dengan obat bius yang telah dia buat. Gyomei datang dan menghabisi kepala Muzan dan semua terkaget-kaget karena si Muzan Sengklek ini masih bisa hidup loh meskipun kepalanya udah hilang. Para pilar menyerang Muzan dari segala sisi, tetapi mereka semua dipindahkan ke Infinite Castle dan dipisahkan. Muzan marah besar dan berjanji akan menghabisi seluruh pembasmi iblis yang ada. Muzan menantang Tanjiro untuk datang dan menangkapnya jika kau bisa. Arc ini akan menjadi penentuan pertarungan antara pembasmi iblis melawan iblis bulan atas guys. Akan banyak sekali terjadi pertarungan ya di arc kali ini. Shinobu Kocho versus Doma, Zenitsu versus Kaigaku, Tanjiro Mamang Santuy versus Akaza, Mitsuri Obanai versus Nakime, dan terakhir ada para pilar terkuat versus Kokushibo sebagai iblis bulan atas nomor 1. Sunrise Countdown Arc adalah arc 11 dan terakhir dari serial Kimetsu no Yaiba. Tanjiro sadar kembali setelah Yushiro ini berusaha menyembuhkan matanya. Masih ada waktu nih sekitar 1,5 jam lagi sampai matahari terbit. Tanjiro melihat sekelilingnya, memastikan bahwa rekan-rekannya baik-baik saja termasuk para pilar yang lain. Muzan Sengklek marah besar dan menantang semua pembasmi iblis yang ada. Lakukan saja jika kalian mampu menahanku sampai matahari terbit.
Begitulah kata Muzan Sengklek. Di sini bakalan terjadi pertarungan ya yang cukup intens antara pembasmi iblis dengan Muzan Sengklek. Pembasmi iblis yang akan bertarung melawan Tanjiro yang sudah menjadi iblis karena dirasuki oleh sel Muzan di salah satu bagian matanya. Arc ini akan berlangsung dari chapter 184 sampai dengan chapter 205. Intinya, chapter kali ini bakalan sampai tamat guys, dan end. Well, apa yang kalian ingin Mimin bahas lagi di arc selanjutnya? Apakah akan membahas chapter satu persatunya? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Sekian bahasan video kali ini tentang bahasan Kimetsu no Yaiba Arc Part 2 atau disebut juga sampai beres dan sampai selesai. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton habis videonya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys karena anime bukan kartun. Goodbye.